Rakyat Indonesia sekarang dibanding 10 tahun lalu, kita tuh sekarang lebih miskin. Tapi disembunyiin, dibalut sama cerita-cerita ekonomi kita growing 5%. Purbaya bilang tahun depan bakal 6%. Itu semua menurut gua ilusi. Apalagi kemarin Pak Prabowo baru bilang, wah dibanding berapa ratus negara dalam sebuah survei, rakyat Indonesia itu yang paling bahagia. Dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Tapi di saat yang sama, beliau terang-terangan bilang kayak gini, ya ngeliat situasi Indonesia dengan kondisi yang semua nggak sesejahtera itulah, saya bangga mereka bahagia. Mengharukan bagi saya karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. In a way, itu tuh kayak wrapping atau kulit yang memaniskan situasi rakyat Indonesia biar mereka tuh oke-oke aja dengan situasi yang lebih miskin dibanding 10 tahun yang lalu. Headline yang selalu muncul adalah, wih Indonesia growth GDP-nya, PDB-nya itu naik 5%. Tahun depan bisa diprediksi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Problem paling gede dari statement-statement yang berbau ekonomi, sifatnya tuh rata-rata. Gue mau kasih analogi simpel ya. Ibarat ada satu ruangan yang isinya 10 pengangguran, yang secara net worth itu 0. Tiba-tiba orang ke-11 masuk ke ruangan itu dan orang itu Elon Musk. Jadi, secara statistik, rata-rata kekayaan per orang di ruangan itu miliaran dolar. Tapi realitanya 10 orang itu lebih kaya atau enggak? Enggak, ya masih miskin, masih 0. Nah, itu problemnya sama statistik ekonomi. Bayangin ya, di tahun 2025, 50 orang terkaya di Indonesia, tebak naik kekayaannya berapa banyak? 700 triliun rupiah. Terus kita bikin analogi bodoh ya. Seandainya 100 juta warga Indonesia yang di kalangan bawah nih, mereka masing-masing kehilangan 1 juta dari tabungan mereka. Buat mereka sakit banget. Dan ini 100 juta orang. Tapi kalau ditotalin, 300 triliun dibanding 50 orang terkaya naik 700 triliun, ekonomi kita grow nggak? Grow. Ekonomi kita grow tapi cuma untuk segelintir orang. Kenaikan upah rata-rata masyarakat Indonesia nggak bisa ngejar sama pengeluaran-pengeluarannya. Tahun lalu, itu tahun dimana savings rate atau persentase menabung dari pendapatan itu paling rendah dalam sejarah. Kenapa berat? Karena 2025 itu tahunnya dimana bensin atau tabungannya masyarakat itu udah mulai habis. Karena lihat yang paling kanan. Untuk rekening yang paling atas, kekayaannya naik dan drastis dibanding kaum-kaum lain dari menengah sampai bawah. Simpelnya gini deh, 10% populasi Indonesia itu pegang hampir 80% dari kekayaan nasional. Dan kalau misalnya kita lihat dari rumus GDP, Indonesia kan didorong sama konsumsi rumah tangga. Sekitar 60% lah kontribusinya. Top 20 populasi Indonesia itu ngekontribusi hampir setengahnya dari konsumsi itu. Sisa 80% populasinya itu dari kebutuhan primer, mak. Berdata yang lebih mengerikan buat gua. Dulu pas kita lihat orang pinjol atau ngutang kredit, kita takutnya tuh mereka beli itu untuk kesenangan, beli iPhone, beli HP. Tapi di 2025 itu pecah rekor hutang konsumtif dan trennya ke arah kebutuhan primer. Jadi orang daftar pinjol sekarang untuk token listrik, bayar SPP anak, bayar kebutuhan sehari-hari. Kenapa ya? Soalnya tabungannya udah mulai habis.